Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak serta Abang. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan atau mendemokan proyek web kami yang telah kami selesaikan di semester 4 ini dengan judul Recop Sistem Pencacahan. Nah, sebelum untuk lanjut ke latar belakang, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, ada ketua kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Azura Asari dengan NIM 2455301177. dan dilanjutkan oleh Tri. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianda dengan NIM 2455301189. Dan saya sendiri Syahal Putri Aditya S dengan NIM 24455301183. Nah, kami akan lanjut ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Tri Febrianda. Nah, masuk nih ke latar belakang dari dibuatnya aplikasi Recop. Latar belakangnya itu berawal dari masih banyaknya usaha pencacahan sampah yang melakukan pencatatan secara manual, seperti menggunakan buku ataupun Excel. Cara ini menimbulkan masalah, misalnya data mudah hilang, terjadi kesalahan pencatatan, stok sulit dipantau, dan proses pembuatan laporan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, proses pembelian sampah dari pemasok, hasil produksi, hingga penjualan juga belum terintegrasi sehingga informasi sulit dipantau secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami mengembangkan Recop sebagai sistem berbasis web yang dapat mengelola seluruh proses bisnis dalam satu platform, mulai dari pembelian sampah, proses pencacahan, pengelolaan stok, penjualan produk hasil daur ulang, hingga penyusutan laporan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan operasional menjadi lebih efektif, dapat lebih akurat, dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Nah, lanjut ke bagian framework yang akan dijelaskan oleh Siti Azura. Nah, untuk framework yang kami gunakan, kami menggunakan beberapa framework dan teknologi. Untuk bagian front-end, kami menggunakan React.js karena memudahkan dalam membangun antarmuka yang interaktif, responsif, dan lebih mudah dikelola melalui komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Kemudian, pada bagian back-end, kami menggunakan framework Laravel karena menyediakan fitur yang lengkap untuk mengelola proses bisnis, seperti autentikansi pengguna, pengelolaan data, serta keamanan aplikasi. Sedangkan untuk penyimpanan data, kami menggunakan HDSQL sebagai database untuk menyimpan seluruh data pemasok, pembeli, transaksi, stok, dan laporan secara terstruktur. Selanjutnya, ada penjelasan poster yang akan kami jelaskan bersama-sama. Nah, pada poster pertama ini saya akan memperkenalkan Recop. Recop merupakan platform digital yang membantu proses pengelolaan sampah sekaligus menjadi marketplace untuk menjual produk hasil daur ulang. Jadi, platform ini menghubungkan pemasok sampah, pembeli, dan industri daur ulang dalam satu sistem. Recop dibuat untuk membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih transparan, lebih efisien, dan lebih mudah dipantau. Semua transaksi tercatat secara digital sehingga lebih aman dan terpercaya. Nah, target penggunaan dari Recop ini tidak hanya industri daur ulang, tapi juga dari pemasok sampah, UMKM pengelolaan limbah, pembeli produk daur ulang, hingga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Nah, selain itu, produk yang dijual juga beragam, seperti cornblock, pupuk organik, MDF, berikat biomasa, EcoBring, dan pet flag. Jadi, sampah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya untuk, pada poster kedua dijelaskan mengenai fitur-fitur apa yang tersedia di Rekop System. Pengguna dapat melihat berbagai produk daur ulang melalui marketplace, kemudian memilih produk yang diinginkan, dan melihat informasi produk secara lengkap. Selain itu, produk dapat dimasukkan ke keranjang belanja, dilanjutkan ke proses checkout hingga pembayaran. Setelah transaksi selesai, pengguna masih bisa melihat riwayat transaksi dan juga mengelola fitur akun mereka. Di sisi admin juga tersedia dashboard untuk memantau aktivitas sistem serta fitur manajemen data agar seluruh data pengguna dan transaksi dapat dikelola dengan lebih mudah. Alur pengguna Recop sistem juga cukup sederhana, dimulai dari masuk ke website, login, atau registrasi apabila belum memiliki akun, melihat produk, lalu memilih produk, menambahkan ke keranjang, melakukan check out, pesanan diproses, hingga transaksi disimpan ke riwayat penyimpanan. Salul? Nah, selanjutnya itu ada dashboard admin dan laporan. Nah, di poster ketiga ini
Atau pose terakhir, ditampilkan dashboard admin yang digunakan untuk memantau seluruh operasional bisnis secara real time. Melalui dashboard ini, admin dapat melihat data pemasok, data pembeli, transaksi pembelian, dan penjualan sampah, stok produk, hasil pencacahan, hingga riwayat transaksi tentunya. Selain itu, terdapat fitur tambahan berupa laporan bulanan yang menampilkan ringkasan penjualan, pembelian, stok secara real time. Dengan adanya laporan ini, pemilik usaha dapat lebih mudah mengevaluasi kondisi bisnis dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Jadi, Recop tidak hanya membantu proses jual beli produk daur ulang, tetapi juga membantu pengelolaan operasional bisnis agar menjadi lebih rapi, terorganisir, dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Recop System merupakan solusi digital yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, marketplace produk, daur ulang, serta sistem administrasi dan pelaporan dalam satu platform. Dengan begitu, proses bisnis menjadi lebih efektif, transparan, dan mendukung terciptanya ekonomi sirkular. Nah, sekarang kita masuk ke bagian step by step dari alur penggunaan aplikasinya. Di sini terlihat dari fitur login. Di sini kita bisa masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya di bagian register. Di sini kita akan inputkan emailnya yaitu admin@gmail.com, terus passwordnya admin123. Nah, di sini juga ada fitur forgot password jika kita lupa password. Nah, habis itu kita bisa klik sign in untuk masuk ke aplikasinya. Nah, selanjutnya setelah sign in atau kita mencoba login, kita akan masuk ke dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini kita bisa melihat yang pertama itu ada grafik penjualan, terus ada komposisi produk, selanjutnya ada pembelian serta penjualan. Nah, ini kita bisa melihatnya secara real time. Jadi ketika admin masuk ke dashboard, itu tuh bisa berubah semuanya itu secara real time. Jadi aman terkendali. Nah, sekarang masuk ke fitur data pemasok. Nah, alur penggunaan fitur data pemasok ini dimulai dari owner membuka menu data pemasok. Nah, selanjutnya tuh owner dapat melihat nih daftar data pemasok, menambahkan data baru, mengubah data jika diperlukan, maupun menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, semua perubahan ini akan langsung tersimpan di database sehingga data pemasok selalu terbaru dan siap digunakan pada proses pembelian. Nah, di sini juga ada tambah data pemasok. Nah, kita akan tambahkan nama suppliernya, terus emailnya, habis itu kita juga bisa nambahin nomor HP, terus kota dari data pemasok, nah terus jenis sampah. Ini bisa dipisahkan dengan koma. Terus ini jumlahnya ada berapa totalnya, terus statusnya di sini save, terus ada tanggalnya, terus metode pembayarannya bisa dari transfer bank, terus ya ada alamatnya. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, kita bisa lihat dari data yang baru kita simpan tuh telah tampil di data pemasok yang baru kita inputkan tadi. Di sini juga kita bisa edit datanya yang tadi. Nah, kita ubah nih. Nah, setelah diupdate, nah datanya data informasinya tuh berubah. Terus juga di sini kita bisa hapus datanya. Boleh coba dihapus. Nah, data yang baru kita tambahin tadi hilang ketika kita klik tombol hapus. Oke, selanjutnya ada dashboard pembeli. Nah, di dashboard pembeli ini kita tuh bisa melihat data-data pembeli yang sudah melakukan pembelian di Recop sistem ini. Nah, di sini kita ada melihat ada Tri, ada Azura. Nah, di sini itu ada email, ada nomor HP sama alamat. Nah, di sini itu sama seperti data pemasok tadi, ada fitur edit serta hapus dan fitur tambah pembeli. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat dashboard, transaksi. Yang pertama itu ada penjualan sampah. Nah, di dashboard transaksi penjualan sampah ini, kita bisa melihat nih, sampah apa aja yang sudah dibeli, kayak pertama, jumlah kilogramnya ada berapa, terus total penjualannya, terus harga satuannya. Terus ini kita bisa ngeliat nih ada metode pembayarannya melalui kris atau metode transfer, serta ada tanggal transaksinya juga tentunya. Nah, di sini itu juga sama seperti fitur sebelumnya, ada edit, hapus, serta tambah. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, transaksi pembelian sampah nih. Nah, di transaksi pembelian sampah ini, kita tuh bisa ngelihat, beratnya itu berapa kilogram, terus total pembeliannya itu ada berapa, serta harga per kilonya tuh ada berapa, kita bisa ngelihat di sini, dan ada tanggal transaksinya. Nah, di sini juga ada fitur edit serta hapusnya. Nah, sekarang masuk ke fitur produk cacah. Di sini nih apa yang kami jual tuh. Misalnya di sini tuh ada kayak corn block, ada pupuk cair,
ada MDF, ada briket biomasa, ada EcoBrink, dan pot tanaman. Contohnya dari pot tanaman nih. Nah, di sini nih, ada jumlah stoknya. Di sini nih ada 22 kilo. Terus harga per kilonya tuh ada 13.000 per kilo. Nah, total nilai stoknya tuh ada 286.000. Nah, lanjut ke riwayat transaksi. Di sini nih, misalnya kita sudah beli barang, nah riwayatnya itu akan tampil di sini. Seperti kita ada checkout MDF. Itu pada tanggal 13 Juli 2026. Harga satuannya itu ada 8.000. Total harganya itu 8.000. Dah, metode pembayarannya itu melalui QRIS. Nah, di sini juga ada laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini secara real time. Dia tuh menampilkan grafik penjualan kita. Terus jadi ada juga komposisi produknya, seperti berapa persen dari MDF, briket biomasa, dan EcoBrink, dan semuanya yang telah terjual. Terus di sini juga ada perbandingan antara pembelian dan penjualan. Nah, tadi itu adalah fitur-fitur yang ada pada sistem admin. Selanjutnya kita masuk ke sistem pembelian yang dibuat untuk user. Sebelum itu kita dapat sign in atau registrasi apabila belum memiliki akun. Nah, di sini saya akan coba registrasi. Sini saya masukkan username-nya, Luna, dan emailnya, lalu nomor telepon. Nah, selanjutnya alamat, lalu jenis sampah apa yang saya minati, tapi di sini sistemnya opsional, mau dimasukkan atau tidak juga tidak masalah. Di sini saya masukin PET. Lalu masukkan password. Ulangi passwordnya. Lalu register. Nah, di sini kita udah masuk ke web utama dari usernya. Nah, setelah login atau registrasi tadi, kita bisa melihat hero dari web tersebut, mulai dari produk yang berapa banyak produk, mitranya berapa, terus berapa banyak sampah yang sudah dikelola, dan juga pencapaian-pencapaian serta testimoni dari pelanggan. Nah, ini juga ada berita-berita tentang sampah yang ada di Indonesia ini. Kita bisa klik, lalu nanti akan masuk ke berita tersebut. Nah, selanjutnya, ada di bagian produk. Nah, di sini kita bisa lihat produk-produk apa saja yang dijual oleh web ini, lalu bisa klik salah satu produk apabila kita ingin melihat detail produknya. Contohnya limbah organik. Nah, dari limbah organik ini kita bisa melihat detailnya, harganya berapa, terus pembeli merekomendasikan berapa, riwayatnya, terus juga ini jenis limbah apa, dan berapa yang ingin kita beli. Contohnya saya ingin menambahkan ke keranjang dulu. Nih, kita tambahkan satu produk ke keranjang. Selanjutnya, kita cari produk yang lainnya, limbah kayu. Masukkan ke keranjang lagi. Setelah itu, di sini juga ada deskripsi dan cara pakai, lalu spesifikasinya. Nah, setelah itu kita ada, fitur chart atau keranjang. Di sini bisa kita lihat produk-produk yang kita tambahkan tadi. Lalu kita check out item itu, lalu di sini kita bisa isi, kota, provinsi, dan kode pos. Kita buat kota Pekanbaru, provinsi, dan kode posnya. Nah, selanjutnya kita bisa, pilih metode pengiriman, dari reguler, kargo, atau ambil di lokasi kami. Selanjutnya ada metode pembayaran, melalui e-wallet atau menggunakan kris. Di sini sudah langsung ada krisnya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan catatan untuk penjual, apapun catatannya, lalu buat pesanan.
Nah, setelah buat pesanan itu, maka akan muncul di riwayat pesanan dan berapa total transaksi dan total belanja kita. Nah, di sini juga ada tentang dari Recop System ini apa saja, visi misinya, terus sejarah, lalu orang-orang di baliknya, lalu juga ada solusi pengelolaan sampah, dan juga FAQ tentang Recop System. Nah, itu fitur-fitur yang ada untuk, bagian user-nya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan untuk codingan kami. Yang pertama itu ada di bagian pemasok. Nah, di bagian pemasok tuh boleh yang diedit pemasok terlebih dahulu. Nah, di sini ini kami ada metode. Yang pertama itu ada membuat data pemasok terpilih dan menyediakan form untuk memperbaruinya. Nah, di sini bisa dilihat apa saja yang kami pakai dan apa yang kami buat. Nah, selanjutnya itu di sini ada pemasok, kita masuk ke perbaru. Di sini ada metode untuk menampilkan serta mencari dan mengolah daftar pemasok yang tersimpan. Nah, di sini juga ada search filter barnya juga. Terus ada ambil semua status dan filter data. Nah, ini dia semua bagian-bagiannya. Terus ada jenis sampah dan lain-lain. Nah, selanjutnya tuh ada tambah pemasok. Nah, di sini tuh ada metode untuk menyediakan form untuk menambahkan data pemasok sampah baru. Oke, kita lanjut ke folder pembeli. Di sini ini kita bisa lihat bahwa ada metode memuat data pembeli untuk diubah dan menyimpan hasil akhir dari perubahannya. Nah, ini bisa dilihat lengkap ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke file pembeli. Nah, di sini banyak. Pertama tuh ada menentukan jumlah data yang ditampilkan di setiap halamannya. Terus ini juga ada komponen halaman daftar pembeli, state untuk menyiapkan seluruh data pembeli, state untuk kata kunci pencarian, dan filter status pembeli. Serta untuk menyimpan halaman aktif dan juga menjalankan fetch data ketika halaman pertama kali dibuka. Terus ini juga ada metode apa sedikit Kak? Mengembalikan halaman ke halaman pertama ketika filter berubah. Terus di bawahnya juga ada mengambil data pembeli dari backend Laravel. Terus di sini ada juga get ke API pembeli, terus menyimpan data ke state, serta menampilkan error jika request gagal. Terus juga mengambil data daftar status yang unik, terus melakukan filter berdasarkan pencarian dan status. Terus juga ada filter berdasarkan nama, email, nomor telepon, atau jenis sampahnya. Nah, di sini banyak banget metode-metodenya. Terus juga ada filter berdasarkan status, terus menghitung jumlah halaman, memastikan halaman aktif, tidak melihat jumlah halaman, mengambil data sesuai halaman yang sedang aktif, terus juga mengubah angka menjadi format mata uang rupiah. Semua metode ada. Oke, kita lanjut ke file tambah pembeli. Di sini tuh sama seperti metode sebelumnya menyediakan form untuk menampilkan profil pembeli baru. Oke, boleh lanjut Kak. Nah, di sini kita masuk ke folder pembelian sampah. Yang pertama di sini metodenya sama sih kurang lebih. Itu ada menyediakan form untuk memperbarui transaksi pembelian sampah. Terus juga ada segitu aja. Terus lanjut ke file pembelian sampahnya. Di sini ada metode untuk konstata API dan pagination. Terus juga ada komponen halaman daftar pembelian sampah, menampilkan data transaksi pembelian sampah dan tindakan pengelolaannya tentunya. Terus lanjut Kak. Nah, kita di sini lanjut ke tambah pembelian sampah. Di sini ada metode untuk menyediakan form pencatatan transaksi pembelian sampah dari pemasok sama kayak seperti sebelumnya. Terus segitu saja. Nah, sekarang lanjut nih, masuk ke folder penjualan sampah. Nah, di sini ada 3 file. Yang pertama tuh ada edit penjualan sampah. Di sini nih, metodenya tuh ada untuk membuat transaksi penjualan yang dipilih untuk diperbarui melalui form. Terus bisa dilihat codingannya. Nah, lanjut nih ke penjualan sampah. Di sini metodenya ada komponen daftar penjualan sampah dengan pencarian dan pagination, menampilkan daftar penjualan sampah serta fitur pencarian dan pagination. Di sini dapat dilihat codingannya juga. Nah,
Lanjut nih ke tambah penjualan sampah. Di sini metodenya tuh ada menyediakan form pencatatan transaksi penjualan produk atau sampah. Codingannya bisa dilihat juga nih. Nah, lanjut ke produk pencacahan. Di sini terdapat 3 file. Yang pertama tuh ada edit produk pencacahan. Metodenya tuh ada memuat detail produk cacahan untuk diperbarui melalui form edit. Bisa dilihat lagi codingannya yang sudah dibuat. Nah, lanjut ke produk pencacahan. Metodenya tuh dapat menampilkan dan mengelolakan inventaris produk hasil pencacahan. Terus stepnya tuh ada list produk, kata kunci pencarian, loading, dan pagination. Terus functionnya tuh dapat mengambil data produk dari API dan normalisasi respon. Terus handle-nya tuh dapat menghapus dan update stok state lokal. Terus dari Verified dapat memfilter produk berdasarkan kata kunci pencariannya. Nah, lanjut ke tambah produk pencacahan. Metodenya tuh dapat menyediakan form untuk mencatat produk hasil proses pencacahan. Codingannya bisa dilihat juga. Nah, lanjut ke teman saya, Siti Azura. Nah, selanjutnya setelah tadi dari user admin, kita lanjut ke user dari pembeli. Nah, dari pertama itu ada about us. Di sini dapat menampilkan informasi tentang recop system, tujuan dan nilai keberlanjutannya seperti apa. Di sini ada hero-nya, lalu overlay. Nah, setelah dari user tadi, dari admin kita lanjut ke bagian user di pembeli. Nah, di sini ada bagian about us. Di sini menampilkan informasi tentang recop dengan tujuan dan nilai keberlanjutannya. Di sini ada bagian hero-nya, lalu overlay, dan juga beberapa visi dan misi dari recop system itu sendiri. Nah, selanjutnya ada bagian chart atau keranjang. Di sini dapat melihat menampilkan item, menghapus, dan juga check out. Di sini dapat mengelola daftar produk ke keranjang milik pembeli sebelum check out. Nah, di sini ada daftar keranjang, loading, filter, paginasi, dan juga navigasi. Setelah itu ada function untuk ambil data keranjang dari local storage atau API. Nah, seperti ini codingannya. Selanjutnya ada bagian check out. Di sini untuk melakukan konfirmasi pesanan, pembayaran, dan pembuatan transaksi melalui check out. Nah, di sini bisa diambil dari backend Laravel atau menggunakan localhost sendiri. Seperti ini codingannya. Nah, selanjutnya ada hero pembeli untuk halaman utamanya. Untuk beranda si pembeli tadi. Di sini ada foto-foto untuk testimoni, bagian testimoni. Ada background image-nya, bagian hero-nya, terus juga bagian registrasi dan login juga ada di sini. Dan juga statistiknya juga di sini. Dan juga pencapaian-pencapaian dari rekop sistem itu sendiri. Nah, ini bagian testimoni tadi yang sudah kita letak di atas. Nah, juga ini kita masukin berita-berita apa terbaru tentang bagian terkini terkait sampah, dimulai dari sini. Ini berita-berita sampah yang terkini. Selanjutnya ada product detail. Product detail ini untuk melihat produk yang sudah kita pilih. Lihat detail produk yang kita pilih kita bisa ambil dari dari Laravel, backend Laravelnya. Di sini codingannya. Lanjut di bagian product section, di sini kita menampilkan katalog dari produk pencacahan dengan pencarian dan paginasi juga. Di sini paginator returns-nya itu data total per page dan current page. Nah, di sini diambil datanya dari API produk pencacahan. Nah, ini codingannya. Selanjutnya ada profil pembelian. Nah, di profil pembelian ini menampilkan dan memperbarui profil pembeli yang sedang login. Nah, di sini ada nama, email, phone, address, dan lain sebagainya. Diambil dari data di sini.
Lalu ada riwayat checkout. Di sini bisa kita lihat jumlah item transaksi yang ditampilkan per halaman, batas jumlahnya itu ada 6. Lalu ubah angka menjadi format mata uang rupiah, lalu mengubah string tanggal dari IP menjadi format tanggal Indonesia yang mudah dibaca, lalu dipakaikan filter pencarian dan juga tampilan tanggal transaksi. Lalu juga ada halaman riwayat khusus untuk pembelian yang sudah login, menampilkan daftar checkout milik pembeli beserta pencarian dan paginasi. Lalu kita dapat mengambil ID yang digunakan sebagai parameter untuk memanggil riwayat transaksi milik pembeli tersebut. Lalu state daftar transaksi yang didapat, state loading juga untuk mengatur tampilan membuat data atau data sudah siap. Lalu pencarian untuk memfilter transaksi berdasarkan produk, tanggal, dan detail pembayaran. Nah, di sini bagian codingannya. Lalu juga API dipanggil saat pembeli ID berubah, mengambil pesanan dari API dan menyisakan transaksi milik pembeli aktif saja. Ini di request ke backend untuk mengambil daftar penjualan atau transaksi untuk milik pembeli. Di sini codingannya. Lalu selanjutnya ada dashboard untuk bagian admin tadi. Di sini ada metode untuk mengubah nilai angka menjadi tampilan mata uang rupiah. Lalu membuat label tanggal singkat untuk sumbu grafik. Jadi kami menggunakan grafik. Lalu mengonversi data nilai menjadi koordinat SVG untuk grafik garis. Lalu juga mengonversi data nilai menjadi posisi dan tinggi batang pada grafik SVG. Lalu menggabungkan stok produk dengan nama yang sama untuk diagram komposisi. Lalu juga menampilkan ringkasan transaksi stok dan grafik operasional secara real time. Dan juga mengambil seluruh data ringkasan secara paralel saat halaman pertama dibuka. Di sini diambil datanya dari backend. Lalu menghitung metrik utama yang ditampilkan pada kartu ringkasan, menyimpan seri data penjualan dan pembelian yang sudah diurutkan berdasarkan tanggal. Lalu banyak lagi metode-metode yang digunakan untuk bagian grafiknya. Lalu ada informasi akun. Di sini informasi akun bagian admin. Di sini ada data cadangan yang digunakan sebelum informasi akun dari penyimpanan lokal tersedia. Ada admin record, admin, gmail.com, modalnya administrator. Nih, joinnya tanggal segini. Lalu menampilkan informasi akun administrator yang sedang menggunakan aplikasi navigasi and state, data akun yang sudah login, membuat akun aktif dari local storage, menghapus sesi lokal lalu mengarahkan pengguna kembali halaman login, dan lain sebagainya. Lalu juga ada menu laporan. Di sini untuk mengubahkan format mata uang menjadi rupiah seperti yang tadi. Ini format tanggal, format bulan, dan juga ini gabungan perhitungan bulan dan hitung nilai agregatnya. Dan ini untuk grafik titik garis. Dan juga ini untuk hitung posisi dan label text untuk grafiknya juga. Ini menyajikan nilai transaksi komposisi dalam bentuk grafik seperti ini. Dan banyak-banyak lagi metode-metode lainnya. Ini hampir mirip codingannya seperti dashboard admin tadi. Lalu ada riwayat transaksi di sini seperti metode yang tadi juga mengubah mata rupiah, terus juga tanggal. Nah, di sini menampilkan daftar dan filter riwayat penjualan, menampilkan tabel riwayat transaksi dan kontrol pencarian atau paginasi, dan menampilkan riwayat penjualan yang dapat dicari dan dipaginasi. Ini ada state-nya ada data, filter, loading, halaman saat ini. Lalu metode mengambil data penjualan saat halaman pertama kali dimuat. Dan juga metode-metode lainnya seperti mengembalikan pengguna ke halaman pertama, mengurutkan transaksi, dan juga menentukan halaman aman dan data yang ditampilkan pada halaman tersebut. Oke, selanjutnya ke bagian folder pembeli. Nah, di folder pembeli ini ada footer untuk si pembeli. Yang pertama tuh ada menampilkan tautan, kontak, dan informasi hak cipta untuk halaman pembeli, di situ metodenya. Terus ini juga ada metode kolom identitas, aplikasi navigasi, akun, dan informasi kontak. Nah, sini bisa kita lihat codingannya, terus kita lanjut ke header pembelinya.
Nah, di header ini kita bisa lihat di bawah ekspor itu ada metode untuk mengatur navigasi, referensi, dropdown, terus dan status menu desktop atau mobile. Nah, di sini juga ada membaca sesi pembeli dan local storage untuk menentukan menu yang akan ditampilkan. Terus selanjutnya ada menutup dropdown set profil ketika pengguna mengklik area di luar menu. Terus di sini juga ada metode untuk memberitahu kepada server membersihkan sesi lokal lalu kembali ke halaman login. Nah, di sini di bawah metode next itu ada sesi lokal tetap dihapus jika token server sudah tidak aktif. Nah, selanjutnya itu ada menentukan gaya navigasi berdasarkan rute pembeli yang sedang aktif. Nah, ini coding-codingan yang ada di header. Nah, selanjutnya itu ada header, yang tadi kan header pembeli, ini kita masuk ke header. Di sini ada helper itu untuk mengambil inisial dari nama, misal kayak J atau D gitu bisa kita search. Terus di bawah metode export ini ada menyimpan status menu akan di informasi pengguna dan informasi pengguna admin yang sedang login. Selanjutnya ada memuat data akun admin dari local storage saat header pertama kali di render. Nah, di sini juga ada metode untuk menyediakan nilai aman agar header tetap tampil saat data akun belum tersedia. Selanjutnya ada menghapus sesi login lalu mengarahkan admin ke halaman autentikasi. Ini kita bisa lihat codingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tri. Nah, lanjut ke codingan loading. Nah, di sini nih isi codingannya itu menampilkan indikator sederhana ketika konten masih dimuat. Nah, lanjut ke page header. Nah, di sini ini menampilkan judul halaman dan breadcrumb yang diterima melalui prompts. Terus ada pagination, metodenya tuh menampilkan control pegging. Terus juga dapat menghitung jumlah halaman berdasarkan total data dan kapasitas per halaman. Terus juga ada bisa menyembunyikan kontrol saat semua data masih muat dalam satu halaman. Terus juga ada memuat daftar nomor halaman ringkas dengan elipsis untuk data panjang. Codingannya bisa dilihat juga. Terus yang selanjutnya ada sidebar. Sidebar ini ada metode untuk menentukan gaya tautan menu berdasarkan rute yang sedang aktif. Berikut codingannya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Zura mengenai layout. Nah, di sini ada kami menggunakan 3 layout. Yang pertama layout yang ini untuk merender halaman login, daftar atau lupa kata sandi tanpa navigasi admin. Nah, selanjutnya ada main layout. Di sini untuk melindungi rute admin dan menyusun sidebar, header serta konten halaman. Nah, pengguna tanpa sesi akan dialihkan ke halaman login di sini menggunakan metode ini. Lalu ada layout untuk pembeli. Nah, di sini landing untuk menyediakan wadah halaman publik atau pembeli dengan tinggi layar minimum. Nah, selanjutnya ada di sini codingan app. Nah, di sini dimasukkan untuk main page agar dapat ditampilkan di web. Ada bagian metode main page, stop page remove, pemasok, penjualan sampah, pembelian sampah, pencacahan, error page, out page, dan masih banyak lagi. Di sini kami juga menggunakan routers dan juga di sini kami menggunakan 3 routers sesuai dengan out kami tadi, sesuai dengan out yang ada di sini tadi. Ada out layout, main layout, dan pembeli landing layout. Nah, itu saja untuk bagian front end. Selanjutnya kita akan mulai ke bagian back end. Nah, kita lanjut ke bagian PHP-nya. Dari sini ada out controller atau yang bisa kita kenal untuk login. Nah, kita bisa lihat di sini untuk codingan yang ada di out controller.php. Nah, oke. Ini dia metode-metode yang digunakan. Lanjut kita ke keranjang controller.php. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menampilkan isi keranjang, terus untuk tambah ke keranjang, dan kalau produk sudah ada di keranjang gitu, nanti bisa di check out, terus hapus item keranjang seperti itu. Nah, kita bisa lihat coding-codingannya. Oke, kita lanjut ke pemasok controller.
Nah, di pemasok ini untuk menampilkan semua data pemasok, menyimpan data pemasok, tuh. Nah, kita bisa lihatlah. Terus ini ada lanjut Kak ke pembelian controller. Di pembelian controller ini tuh kita bisa melihat ada import cost request, controller untuk mengolah data pembelian, terus mengambil data pembelian beserta relasi produk pencacahan dan pemasok, ya seperti itu. Lanjut kita ke pembeli controller. Nah, di pembeli controller ini kita bisa lihat metodenya ada namespace untuk controller HP, terus import controller utama dari Laravel lah, terus import ada model pembeli serta import class request-nya. Terus di sini juga ada controller untuk mengolah data pembeli, terus menampilkan seluruh data pembelinya. Seperti itu. Kita lanjut ke penjualan controller. Nah, di penjualan controller ini itu pertama itu ada controller untuk mengolah transaksi penjualan, terus menampilkan data penjualan, mengambil data penjualan, dan memfilter berdasarkan pembeli ID jika tersedia. Terus juga menyimpan transaksi penjualan. Nah, kita lanjut untuk ke produk pencacahannya. Oke, ini kita lanjut ke produk pencacahan controller. Di sini tuh untuk produknya gitu. Boleh kita lihat Kak codingannya ke bawah. Nah, gini. Nah, sekarang kita lanjut ke folder model. Di sini ada beberapa file. Yang pertama tuh ada keranjang. Nah, di sini tuh untuk merepresentasikan tabel keranjangnya tuh. Lanjut ke pemasok. Nah, di pemasoknya tuh untuk menampilkan data tabel pemasok kayak nama suppliernya, email, nomor HP, dan sebagainya. Terus di pembeli. Nah, di pembeli ini sama seperti sebelumnya, dia itu juga untuk menampilkan usernya, terus nama, email, nomor HP, alamat, status, terus total orderan, dan lain-lainnya. Lanjut ke pembelian. Nah, sama juga ke pembeli. Cuman di sini tuh ada isinya tuh kayak kode transaksinya, pemasoknya, terus nama pembelinya, produk pencacahan, dan nama sampah, berat, harga, dan tanggal transaksi. Lanjut ke penjualan. Di penjualan ini juga sama juga, tapi dia tuh untuk menampilkan pembeli ID, nama pembelinya, terus nama produk, jumlah harga, metode pembayaran, tanggal transaksi, dan lain-lainnya. Lanjut ke produk pencacahan, di sini juga untuk menampilkan kode produk, nama, jenis, gambar, stok, dan harga. Yang terakhir tuh ada usernya. Nah, di sini tuh juga untuk menampilkan nama, email, password, role kita. Nah, lanjut ke Zura. Nah, untuk di migration ini kita melakukan kontrol pada basis data kita tadi. Di sini ada function up untuk di bagian usernya. Nah, di sini bagian migrationnya. Lalu di sini juga ada untuk create change table untuk penggantian tabelnya, dan juga create jobsnya di bagian sini. Lalu ini kita yang tadi itu, 3 tadi itu sesuai dengan yang ada di Laravelnya langsung. Nah, ini yang kita masukkan migration baru. Nah, ini untuk bagian pemasok. Ini migration dari bagian pemasok. Lalu ada di sini di bagian untuk tokens dari tabelnya tadi. Nah, ini ada migration dari pembeli di sini untuk pembuatan dari pembelinya tadi. Lalu ini ada untuk penjualan sama seperti yang tadi. Lalu juga ada bagian dari pembelian dan juga ada produk pencacahan. Lalu di sini juga ini nih menambahkan ID pembeli ke penjualan begitu. Nah, ini untuk menambahkan gambar di migration, untuk menambahkan gambar untuk produk pencacahan apabila tadi belum dimasukkan, jadi di migration ulang begitu. Nah, ini juga untuk membuat migration keranjang. Ini untuk bagian akses tokens-nya. Dan ini juga untuk add role bagian usernya tadi. Nah, di sini ada API-nya untuk bagian back-end-nya. Ini untuk digunakan untuk proses registrasi login dan
data user yang, sedang login atau di sini root-nya ada registrasi, ada login, terus juga ada root yang hanya bisa diakses oleh user yang sudah login juga, gitu. Di sini ada bagian keranjang, routes belanja keranjang, ada bagian menampilkan, menambahkan produk, lalu menghapus produk. Lalu di sini ada bagian routes untuk produk pencacahan, ada menampilkan seluruh produk, menampilkan detail produk, lalu menambahkan, produk baru, lalu menghapus juga. Nah, di sini bagian pembelian, di sini ada juga rules-nya yaitu untuk menampilkan seluruh data, menambahkan data, menghapus data, dan lain sebagainya. Nah, juga ini ada bagian penjualan, sama seperti tadi menampilkan, menambahkan, dan menghapus. Sini bagian pembeli, pemasok, dan yang terakhir user. Nah, itu dia, codingan pada bagian back end. Bagian eksplorasi yang di luar dari, modul perkuliahan ada di bagian grafik, penambahan grafik, lalu di bagian penghubungan antara Laravel dan juga React. Lalu yang ketiga juga ada di bagian penambahan berita, apabila diklik berita akan langsung ke, link yang sudah tersedia. Nah, itu tadi 3 penambahan dari bagian kami. Lalu yang keempat ada bagian, check out pemesanan. Lalu yang kelima ada di bagian chart atau keranjang. Dan yang keenam ada di bagian riwayat transaksi. Nah, itu bagian-bagian yang kami eksplorasi sendiri dan di luar dari modul perkuliahan. Nah, sebagai saran, kami berharap nih Recop dapat terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas. Saat ini, sistem sudah mampu membantu proses pengelolaan data, transaksi, stok, dan laporan. Namun, kedepannya masih banyak fitur yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain pelacakan status pesanan secara real time dan juga aplikasi dapat dikembangkan menjadi versi mobile agar lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, itu tadi presentasi project Recop System kami untuk mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Sampai jumpa di project-project lainnya. Bye! Terima kasih. Terima kasih.